Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Wanda Alfi, NIM 3319014. Pada video ini saya akan menjelaskan dan menganalisis sebuah permasalahan dengan menggunakan teori pendekatan konseling, yaitu Gestalt oleh Frederick Fritz Perls. Jadi, nanti kita akan bahas mengenai sebuah permasalahan. Apa sih permasalahannya dan bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tadi? Itu akan kita bahas melalui video ini. Nah, kita ambil sebuah contoh permasalahan, misalkan harus menerima keadaan atau kenyataan. Nah, singkat cerita, pada tahun 2019 memang tahun yang cukup sulit atau berat bagi si A, karena pada tahun tersebut dia mengalami masa-masa yang menurut dia itu cukup sulit. Di tahun tersebut dia mengalami permasalahan, yaitu di mana dia harus menerima kenyataan tentang jurusan perkuliahan. Jadi dari kelas 10 si A sudah menyiapkan dengan matang bahwa si A ingin melanjutkan di perkuliahan dengan jurusan manajemen keuangan. Dan pada saat kelas 12 si A mengikuti tes, yaitu tes SPAN-PTKIN, dengan memilih jurusan yang dia rencanakan sejak itu. Akan tetapi dia tidak lolos tes tersebut. Pada bulan Mei dia mengikuti tes kembali, yaitu UMPTKIN, di mana dia juga tetap kekeh dengan pilihannya. Akan tetapi pada tes kedua ini pun si A tidak lolos. Dia lolos tes kedua ini dengan jurusan berbeda. Bahkan si A sendiri pun tidak mengetahui jurusan yang dia ambil itu bagaimana. Si A sadar bahwa dia tidak terlalu pandai dalam perhitungan, akan tetapi dia yakin bahwa dia itu bisa. Nah, dari permasalahan di atas, bagaimana sih cara menyelesaikannya dan melalui pendekatan apa untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, di sini saya akan menyelesaikan masalah di atas menggunakan teori pendekatan konseling, yaitu Gestalt. Tokohnya bernama Frederick Fritz Perls. Dalam teori pendekatan Gestalt, faktor utamanya adalah terletak pada bagaimana sih keadaan klien sekarang, serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas seorang konselor adalah mendorong klien untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya, serta mau mencoba secara penuh. Adapun beberapa asumsi perilaku bermasalah, di antaranya yang pertama itu ada karena terjadi sebuah pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Top dog adalah suatu kekuatan yang mengharuskan, menuntut, dan mengancam. Sedangkan underdog sendiri adalah keadaan defensif, yaitu membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, dan ingin dimaklumi. Yang kedua itu terjadi sebuah pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis. Yang ketiga itu ada ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Bagaimana sih tujuan konseling menurut pendekatan Gestalt? Nah, tujuannya adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Dari banyaknya teknik yang digunakan dalam konseling Gestalt, di sini saya menggunakan teknik konseling, yaitu latihan bertanggung jawab. Teknik ini membantu konseli agar mengakui dan menerima perasaan-perasaan daripada memproyeksikan perasaannya kepada orang lain. Dan si A sendiri pun mulai belajar menerima perasaan-perasaan yang dia hadapi sejak itu. Si A juga sudah memilih jurusan ini, maka si A harus bertanggung jawab dan menerima, sehingga dia harus menerima kenyataannya dan menikmatinya di setiap proses. Penyelesaian masalahnya adalah si A sudah mulai nyaman dengan jurusan ini karena dia sudah menerima dan dia juga tidak mengikuti egonya, namun motivasi dari orang tua lah, teman-teman, dan dosenlah yang membuat dia bertahan hingga saat ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat
Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi